Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class. Kiku ker. Nah, di pembahasan kali ini gua akan kembali membahas tentang bentrok antara driver ojol dengan resto. Nah, di sini gua akan memberikan pendapat opini gua lagi ataupun sudut pandang gua lagi mengenai kejadian tersebut. Nanti gua akan kasih tahu videonya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like-nya, komen maupun subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang dan gua terus bersemangat memberikan konten-konten selanjutnya. Dan di sini gue pengen ngasih tahu dulu pendapatan gua ya teman-teman. Pendapatan gua sekitar 1 mingguan ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mulai pembahasannya. Nah, itu dia teman-temannya pendapatan gua selama sekitar 1 mingguan ini. Nah, seperti yang gue bilang di awal, bahwa ini merupakan kejadian yang sangat viral. Ya, viral di kalangan driver ojek online. Karena apa? Bentrokan yang terjadi antara pemilik resto ataupun pihak resto dengan driver ojek online. Ya teman-teman, di sini seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwa gue akan memberikan pendapat, opini gue, sudut pandang gue mengenai hal tersebut. Jadi di sini sebelum gue menjelaskan, sebelum gue memberikan pendapat, gue akan memberikan cuplikannya sedikit ya teman-teman, videonya ya kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa memberikan pendapat, tanggapan mengenai hal tersebut. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman videonya. Jadi, bagaimana nih pendapat teman-teman? Bagaimana nih komentar teman-teman? Bagaimana nih sarannya teman-teman? Tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa sharing-sharing mengenai hal tersebut. Nah, di sini sebelumnya gua pengen bertanya, kenapa driver ada yang malas ngambil orderan GoFood? Karena faktor inilah. Karena faktor dimana ada sebagian resto yang sangat luar biasa lamanya. Ada sebagian resto yang menurut gua kurang. Itu biasanya resto-resto besar, tidak seperti resto-resto kecil. Adapun resto-resto kecil juga, kalaupun lama, itu juga karena faktor ramai. Ya teman-teman, ramai karena ada yang beli ataupun sebagainya. Tapi rata-rata driver itu malas mengambil orderan GoFood ya karena lama. Tapi untuk sekarang sih orderan GoFood itu ada sekitar berapa persennya lah ada resto yang lama, tetapi sebagiannya lagi sudah cepat. Itu dia teman-temannya. Jadi kalau kita melihat video tersebut,
ini merupakan video yang ada di Yogyakarta yang merupakan sangat viral. Ya, jadi pemilik resto ataupun driver ojol itu menunggu pesanannya jadi itu sangat luar biasa lamanya. Tetapi aplikasinya itu nggak dimatikan oleh pihak resto. Jadi tetap aja berjalan. Itu dia teman-temannya. Yang mengakibat apa? Orderan itu menumpuk, driver itu menumpuk di situ. Dan juga di sini ya mungkin juga bingung juga ya, karena orderan sangat meledak yang membuat apa? Driver mengumpul di situ. Di sini juga ada beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama itu kesalahan dari resto. Kenapa pada saat dia tahu bahwa orderan itu akan meledak, itu kenapa nggak langsung dimatikan terlebih dahulu? Kenapa masih dinyalakan? Aturan kan logikanya biasanya kalau resto yang mengerti itu biasanya mematikan aplikasinya terlebih dahulu, entah itu 1 jam atau 2 jam, menyelesaikan orderan yang ada. Jangan langsung dinyalakan secara terus menerus, yang mengakibatkan apa? Orderan itu menumpuk. Apalagi restonya itu promo, udah promo nggak mempersiapkan menu yang seharusnya. Itu dia teman-teman. Jadi seperti rasa takut nggak laku gitu. Padahal dia udah pasang promonya sangat luar biasa besarnya. Karena apa? Orang sebagian customer tuh rata-rata kalau ngeliat promo tuh langsung segera tanpa berpikir panjang itu makanan itu enak atau enggak, langsung segera. Yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa ngorder, yang penting ada potongan harga. Itu dia teman-temannya. Jadi dari pihak resto yang pertama nggak mematikan aplikasi, yang kedua menu yang disediakan itu nggak disiapkan dengan semaksimal mungkin, yang mengakibatkan apa? Orderan itu menumpuk dan sehingga driver itu juga kesal karena menunggu lama. Itu dia teman-temannya. Itu yang pertama dari kesalahan resto. Yang kedua dari pihak manajemennya resto. Itu dia teman-teman, dari pihak manajemennya resto. Jadi seolah-olah dia itu pengen mengambil keuntungan. Karena gini ya teman-teman, pemilik resto ataupun sebuah manajemen itu hanya memikirkan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya sewa dan sebagainya. Ya teman-teman, dia sudah memikirkan itu semua. Jadi kalau misalnya dia memasang harga terhadap sebuah produk ataupun makanan yang dia rasa itu masih ada untungnya, dia nggak peduli. Ya teman-teman, mau karyawannya sedikit, mau karyawannya banyak, dia nggak peduli. Apalagi karyawannya sedikit, ya. Tapi dia berani memasangkan promo yang sangat luar biasa, ya. Otomatis juga kelabakan itu karyawannya. Yang penting resto gue laku, yang penting resto gue bisa berjalan, ya, tanpa harus ada kendala. Itu dia teman-teman. Tapi dia nggak tahu gimana perannya di lapangan. Misalnya contoh ada 4 karyawannya itu resto tersebut memiliki promo yang sangat luar biasa. Apakah mampu untuk menyelesaikan orderan yang sangat luar biasa banyaknya? Saya rasa nggak mampu. Jadi itu dia, dari pihak manajemen ataupun pihak resto lah yang terjadi di sini kesalahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pasti dari pihak aplikator yang mengendalikan ini semua, yang menawarkan jasa ini semua. Itu dia teman-temannya. Jadi pihak aplikator itu tidak mendengarkan kata driver. Itu dia, tidak mendengarkan kata driver. Jadi kalau misalnya ada kayak seperti Gojek itu membuat simulasi tentang bintang 1 sampai bintang 5 terhadap resort tersebut. Ya teman-teman, apakah itu bermanfaat untuk sekarang? Gua rasa sih enggak sama sekali bermanfaat, karena tidak ada dampak teguran yang diberikan kepada resort tersebut. Misalnya kalau gue dapat orderan resto yang lama, ya, gue dapat orderan resto lama, tetapi gue bintang 1 dan gue menulis kata-kata mutiara di situ, nggak langsung direspon, nggak langsung cekatan. Itu dia teman-temannya, yang membuat apa? Pihak resto itu sangat nyaman bermain dengan promonya, bermain dengan promo, dan dia tuh nyaman sekali ngeliat orang itu ngantri di depan resto. Padahal itu kan nggak boleh sebenarnya terjadi, apalagi di masa-masa pandemik ini. Itu dia teman-temannya. Jadi pihak aplikator juga harus tegas
kalau ada nanti laporan dari driver dengan tanda bintang 1 selesai kita menyelesaikan orderan, itu harus cekatan. Oh, resto ini kenapa lama? Oh, resto ini kenapa lama? Kenapa? Ada apa? Supaya apa? Supaya pihak aplikator, entah itu Gojek, entah itu Grab, entah itu Shopee, bisa memberikan teguran atau sanksi. Jangan hanya seperti pihak manajemen ataupun pemilik resto yang hanya memikirkan untung dan untung. Ya, teman-teman. Jadi, tolonglah manusia dimanusiakan. Ya, teman-teman. Kita saling membutuhkan. Aplikator membutuhkan resto membutuhkan driver membutuhkan aplikator. Itu dia, teman-teman. Jadi itu berbulat-bulat aja itu. Ya, teman-teman. Jadi pihak aplikator langsung yang memegang kendali di sini. Kalau pihak aplikator mendengarkan kata mitra, oh ini restonya lama sekian, dan pihak aplikator mengambil tindakan menegur ataupun memberikan suspend ataupun semacamnya, otomatis pihak resto tersebut bakalan bingung. Wah, gue dapat suspend, gue bakalan memperbaiki manajemen ataupun pengelolaan yang ada di resto tersebut. Supaya apa? Supaya nanti nggak dapat peringatan lagi. Nah, jadi tidak ada hal yang seperti ini. Itu dia, teman-temannya. Karena apa? Kita driver butuh cekatan. Kita driver butuh cepat lah. Karena argo kita itu argo yang sangat luar biasa murahnya. Itu dia, teman-temannya. Jadi ada 3 kesalahan di sini. Yang pertama dari pihak restonya yang tidak mematikan aplikasi. Yang kedua dari manajemen ataupun pemilik restonya. Yang ketiga dari aplikatornya. Ya, teman-teman, semoga ini nggak terulang kembali. Semoga pihak-pihak resto, ya, pihak-pihak resto itu mau membuat cepat makanannya. Karena apa? Beban kita tuh berat. Kita menunggu lama aja kita yang dimarahin. Padahal bukan kesalahan kita. Itu dia, teman-temannya. Karena seperti kita tahu, teman-temannya, bahwa kalau misalnya kalian nggak mau bekerja, ya, kalau kalian nggak mau bekerja dengan cekatan, dengan cepat, lebih baik nggak usah bekerja. Karena negara ini membutuhkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Berkualitas dalam arti cekatan, dalam arti cerdik, dalam arti kecerdasan, dalam arti mengambil tindakan. Ya, teman-temannya, jangan sampai tindakan yang diambil itu bisa berapa ya kalau gue bilangnya, berdampak buruk terhadap orang lain. Itu dia, teman-temannya. Jadi tolong manusia dimanusiakan, jangan sampai manusia tidak dimanusiakan. Itu dia, teman-temannya. Jadi semoga apa yang terjadi di kemarin di Yogyakarta tentang sebuah resto itu nggak terjadi lagi. Itu sih harapan gua. Ya, tidak terjadi lagi di kota-kota manapun, di daerah-daerah manapun. Karena kita jangan sampai kita ada perselisihan antara resto dengan driver, antara resto dengan customer, antara driver dengan customer. Itu dia, teman-teman, karena kita saling membutuhkan. Itu dia, teman-temannya. Oke, sekian dari video dari gua. Jika nanti ada tutur kata gua yang kurang, gua minta maaf. Jika nanti ada tutur kata gua yang ada yang salah, gua minta maaf. Tapi di sini gua pengen bilang, lakukanlah 3M, teman-teman. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gua cuma mau bilang, salam satu aspal. Kiku ker.